di apa namanya kesehatan jiwa itu penting. Karena pada akhirnya pun nanti jiwa kita yang akan kembali, ya. Ruh dan jiwa akan kembali, sedangkan jasad ya balik lagi ke tanah, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke mitos nih, mitos dan fakta. Mitos: saat terjadi stroke, lakukan tusuk jarum pada telinga, jari tangan, atau jari kaki. Faktanya, stroke terjadi karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak, bukan pada pembuluh darah tepi anggota tubuh lainnya. Lah, ini karena sudut pandang medis. Tapi kalau sudut pandang kedokteran klasik, ini ada betulnya, ada benarnya. Ya, jadi tusuk jarum pada telinga itu biasanya untuk mengurangi tekanan intraserebral. Ya, jadi tusuk jarum pada telinga itu untuk menurunkan tekanan intraserebral. Sehingga apa? Dia tidak kemudian kalau dia itu pecah, ya, kalau dia pecah tidak banyak darah yang kemudian eh, menggenangi otak, ya, begitu. Nah, di mana tusuknya begitu ya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Yang paling umum penusukan pada telinga itu adalah di puncak telinga. Jadi telinga dilipat, ya, telinga dilipat, kemudian akan eh, ada puncaknya. Nah, di puncak itulah kemudian dilakukan eh, penusukan. Jadi bleeding, apa semacam eh, tusuk kemudian keluarkan darah kira-kira ya 3 tetes, ya, 3 tetes minimal, biasanya seperti itu. Ada yang sampai 15 tetes, tapi 3 tetes saja cukup, karena hanya untuk merangsang agar turun, ya, tekanannya. Dan itu juga bisa digunakan untuk orang hipertensi sebenarnya, ya, orang hipertensi. Jadi nanti ada eh, mungkin bisa Bapak Ibu baca juga di auriculopuncture, ya, atau eh, penusukan atau akupunktur telinga, ya, gitu. Jadi ini ada benarnya. Kemudian jari tangan atau jari kaki ini juga ada benarnya juga, sama, sama, ada benarnya juga, mirip-mirip dengan apa tadi kaitannya dengan tusuk pada telinga. Nah, tetapi di mana itu nanti ditusuknya atau dikeluarkan darahnya nanti insya Allah akan kita bahas, ya, ada materinya. Jadi, tapi ini untuk apa? Untuk yang tipenya tipe panas. Penusukan jarum itu digunakan untuk mereka yang tipenya tipe panas, baik itu jiwa, ya, ataupun dari sisi materi di dalam tubuh. Ya. Kalau materi di dalam tubuh sekalian aja dibekam itu langsung bisa, insya Allah bisa langsung sembuh saat itu juga biasanya, ya. Apalagi masih masuk fase TIA. TIA itu baru serangan awal, ya. Baru serangan awal, belum yang parah-parah, ya. Belum yang parah. Tidak langsung blek begitu. Karena stroke ini sifatnya dia berulang. Menyerangnya berulang, ya. Makanya kenapa dalam materi stroke ini kita akan membahas yang namanya angin. Karena angin itu akan berulang datang, datang dan pergi sifat angin itu. Datang pas lagi apa ya? Kita lagi nyari angin, nggak ada angin. Kita lagi nggak butuh angin, anginnya datang. Nah, gitu. Jadi ini sebenarnya oke lah kalau secara medis mungkin mitos. Tetapi kalau secara kedokteran klasik ini ada benarnya. Terutama untuk yang ekses, ya, sifatnya panas secara jiwa. Tapi ingat, kalau panas secara jiwa, tetapi defisien secara materi, jangan melakukan penusukan yang banyak, ya. Jangan lakukan penusukan yang banyak. Apalagi mengeluarkan darah juga banyak, tidak boleh. Jadi hanya memberikan rangsangan saja, memberikan rangsangan saja. Kemudian ada mitos stroke terjadi hanya pada penderita jantung.